Ini kuliah yang kedua ya? Tiga, Prof. Ketiga. Ini KO preparatif kan? Iya, Prof. Kimia organik preparatif. Kimia organik preparatif. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Dan tadi Anda telah mendapatkan definisi ikatan kimia ya, pada kimia dasar atau kimia farmasi. Karena kita di farmasi, maka saya akan mencoba menjelaskan pengaruh ikatan-ikatan kimia dari suatu obat dalam proses dia mengikat reseptor. Jadi reseptor, sekali lagi Anda harus tahu, reseptor adalah makromolekul protein. Rangkaian dari asam-asam amino esensial. Anda harus belajar lagi tentang asam amino esensial 20 itu ya, mulai glisin, alanin, penilalanin, serin, dan seterusnya. Mengapa? Karena semua asam-asam amino itu pembentuk protein. Protein adalah sequencing atau rangkaian dari asam-asam amino. Reseptor rangkaian asam-asam amino. Enzim juga rangkaian dari asam-asam amino. Jumlahnya 100 sampai 10.000. Oke, saya akan mencoba share screen. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hubungan struktur, ikatan kimia, dan aktivitas biologis obat. Struktur dari obat, ikatan kimia yang terlibat, dan aktivitas biologisnya. Dalam farmasi, kenapa terjadi aktivitas? Karena ada obat yang masuk melalui mulut, bisa melalui injeksi, bisa melalui parenteral, dan seterusnya. Begitu obat masuk dalam tubuh, obat itu adalah struktur kimia organik. Dia punya struktur tertentu, punya rumus molekul tertentu. Kemarin saya menggambarkan parastamol dan aspirin. Di obat dalam tubuh, supaya dia menimbulkan aktivitas, dia harus mengikat yang namanya reseptor. Nah,
ikatan antara obat dan reseptor itu macam-macam, sangat tergantung pada struktur molekul obat. Jadi setiap obat pasti punya gugus-gugus yang akan mengikat reseptor yang namanya gugus farmakofor. Kemudian apa ikatan yang terjadi dalam proses interaksi obat reseptor? Ternyata sama waktu Anda belajar di kimia dasar, ada yang namanya ikatan kovalen, ikatan ion-ion yang saling memperkuat, ikatan ionik atau elektrostatik, ikatan hidrogen, ion dipol, dipol-dipol, interaksi van der Waals, ikatan hidrofobik, dan transfer muatan. Jadi sama aja. Kemudian yang perlu juga harus diketahui adalah kekuatan ikatan. Maka kita akan melihat tipe-tipe ikatan kimia dan kekuatan ikatannya. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan kovalen. Kekuatan ikatannya 40 sampai 140, 100 lah. Sekitar 100 kilokalori per mol. Contohnya ini adalah gugus amida ya NHCO. Ikatan antara N dan C ini merupakan ikatan kovalen. Jadi kalau kita lihat pada struktur parastamol, maka kita ikatan amida, NHCO, CH3 itu adalah ikatan kovalen. Dalam struktur molekul, ikatan yang terjadi itu ikatan kovalen. Kemudian ikatan yang ionik dan hidrogen yang saling memperkuat, ini contohnya ikatan antara gugus asam pada reseptor. Reseptor pasti punya gugus asam ya. Reseptor itu kan kumpulan dari asam-asam amino. Asam amino pasti punya gugus asam COOH dan amino NH2. Ini COOH-nya pada reseptor tentu saja akan diikat oleh suatu senyawa amin sekunder, amin tersier ya, ini muatan positif, maka bisa melalui dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan ionik N dan O. Yang kedua adalah ikatan hidrogen antara H dan O.
Ini yang saling memperkuat seperti ini. Besarnya berapa? 10. Karena kalau kita lihat ioniknya sendiri 5, dianggap hidrogennya saat ini dianggap 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. 17 sekitar 4 lah. Ini tentang ikatan ion Recording in progress. dan hidrogen yang saling memperkuat. Ya. Ikatan ionik ya, plus sama minus. Kuat, sudah 5. Plus sama minus. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling banyak terjadi. Kalau interaksi obat reseptor yang paling banyak terjadi ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Ada 3 ikatan penting. Kemudian kalau punya gugus CO, CO itu pasti C-nya bermuatan positif, O-nya bermuatan negatif. Nah, terjadi aliran elektron ke sini. Ini namanya dipol. Karena dia bermuatan negatif, O-nya, dia akan mengikat N yang bermuatan positif pada struktur molekul obat. Positif, negatif adalah ikatan. Ini ion, ini dipol. Yang dipol-dipol gimana? Balikannya. Ini C-nya positif. Ini ada N yang punya elektron. Ini dipol, ini dipol. Ikatan ion dipol. Ceritanya seperti ini. Kemudian ada yang namanya transfer muatan. Kita lihat cincin aromatis. Dia punya ikatan rangkap terkonjugasi. Ada awan elektron pada ikatan rangkap itu. Maka dia dapat mengikat gugus-gugus elektron bermuatan negatif. Ini H plus bermuatan positif dapat mengikat gugus H ini melalui transfer muatan. Kemudian yang paling kecil adalah ikatan van der Waals. Ikatan yang terjadi bila 2 gugus nonpolar atau lipofil nonpolar berdekatan. Berdekatan maka akan terjadi polarisasi, ini plus ini minus, polarisasinya dapat mengikat melalui ikatan van der Waals. Yang terakhir adalah ikatan hidrofobik. Sebenarnya sama, ada gugus nonpolar dan gugus nonpolar. Bisa terjadi ikatan kalau di sekelilingnya ada molekul air. Oke, kita bahas satu persatu
ikatan-ikatan ini. Ya. Yang pertama, oh ini contoh lagi. Contoh ikatan-ikatan kimia yang terjadi. Ya. Kalau ada ikatan hidrogen antara gugus keto pada reseptor dengan gugus, ini kalau terjadi dalam satu molekul protein, ya seperti ini. Tapi sebenarnya sama aja. Obat di dalam molekul protein bisa intramol, bisa juga ekstramol. Intramol dalam dalam protein itu sendiri. Ini contohnya aja, CO dengan OH ikatan hidrogen. OH, ya, O sama fungsinya sama dengan N, sama-sama elektronegatif. Ya. Jadi OH bisa mengikat O, bisa mengikat N melalui ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan van der Waals hidrofobik. Ini gugus nonpolar. Ini gugus nonpolar berdekatan. Akan terjadi ikatan van der Waals. Kalau ada air di sekelilingnya, terjadi ikatan hidrofobik. Yang ini plus minus, ini adalah ikatan ionik. Kalau ini ikatan kovalennya, S sama S. Di dalam struktur molekul obat seperti ini juga ikatan kovalen. CH2 sama OH ini juga ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen, ini ikatan kovalen. Ini contohnya. Nah, apa itu ikatan kovalen? Mengulang lagi. Ikatan kovalen terjadi bila ada dua atom saling menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Ini menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi ikatan paling kuat. Rata-ratanya 100 kilokalori per mol tadi ya. Karena kuat, maka sifatnya pada suhu normal irreversible. Irreversible itu tidak bisa balik, tidak bisa kembali lagi, ya sudah berinteraksi. Sulit pecahnya, kuat. Hanya bisa pecah kalau ada katalisator enzim tertentu. Tapi secara normal, ya irreversible. Tidak bisa bolak-balik. Tentu saja pasti stabil ya. Kalau obat diikat, mengikat reseptor melalui ikatan hidrogen, pasti kompleks yang terjadi itu stabil. Contoh ikatan kovalen, yang pertama mikroretamin, yaitu obat anti kanker. Yang kedua antibiotika beta-lactam, turunan penisilin atau cefalosporin, dan asam betakrinat, suatu obat diuretik.
Nah, ini contoh meduloretamin, anti kanker. Jadi ceritanya obat anti kanker mengandung gugus NCCCL. Kalau ada gugus NCCCL, Cl ini gugus pergi yang baik, Cl-nya akan keluar menghasilkan senyawa antara etilen amonium yang segera berubah menjadi ion karbonium reaktif. Jadi Cl-nya keluar menjadi C+. C+ dengan protein, gugus COOH protein, dia akan terikat melalui ikatan. Jadi ini dengan COOH ini akan terjadi alkilasi membentuk ikatan kovalen yang stabil. Ikatan kovalen antara CH2 dan O. Karena dia punya dua tadi sebelah kanan, sebelah kirinya sekarang ini lepas. Sama aja membentuk ion karbonium reaktif 2 plus mengikat lagi protein. Akhirnya terjadi seperti ini. Ini ikatan kovalen, ini juga ikatan kovalen. Kalau proteinnya, ini protein dari sel kanker ya. Kalau protein sel kankernya diikat, apa yang terjadi? Maka sel akan mengalami kematian. Sel kankernya mati. Tapi sayangnya kerjanya ini tidak selektif. Karena sel normal juga punya protein. Artinya obat ini juga mengikat sel normal. Sel normalnya juga mati. Sehingga kalau kita lihat, kalau penderita sakit kanker di kemoterapi, di terapi secara kimia, kita akan melihat hasilnya, rambutnya rontok, ya, kulit kehitam-hitaman, karena hematom pecah pembuluh darah, ginjalnya kena, livernya kena, kan dilewati oleh pembuluh darah, aliran darah yang membawa obat. Kan harus dicek benar. Ini contoh ikatan kovalen pada mefloretam. Yang kedua, antibiotika beta-laktam. Ini adalah cincin beta-laktam, sangat reaktif. Ini adalah enzim pembentuk dinding sel pada bakteri. Transpeptidase adalah enzim untuk membentuk
dinding sel. Kita tahu serin mengandung OH yang bersifat nukleofil. Maka OH ini akan menyerang CO. CO, kalau ada keto pasti ini delta main, C-nya bermuatan positif. Ini muatannya negatif, maka nukleofil akan menyerang atom C membentuk ikatan kovalen. Sharing dari enzim transpeptidase. Nah, lalu diikat oleh cincin beta laktam, ini contohnya amoksisilin dan cefadroxil. Ini adalah cincin beta laktam. Diikat begini, enzimnya nggak bekerja. Apa yang terjadi? Dinding selnya pecah, maka bakteri akan mengalami kematian. Dan ini aman turunannya. Mengapa? Karena manusia tidak mengandung enzim transpeptidase. Jadi hanya kuman yang punya, selektif. Juga terbentuknya ikatan kovalen, contohnya ini adalah asam etagrina diuretik. Kalau ada struktur punya ikatan rangkap terkonjugasi dengan ketu, COCHCC ini ya, dia punya ini, maka dia akan bisa mengikat gugus SH dari enzim untuk diuretik. Itu enzimnya bisa karbonik anhidrasa, bisa KNA dependent ATPase, dua enzim diikat. Gugus SH misalnya pada metionin ya, ini protein, diikat membentuk ikatan kovalen. Diikat, enzimnya nggak bekerja, terjadi kelebihan natrium, tubulus ginjal, natrium menarik air sekelilingnya, maka terjadi efek diuresis. Ini contoh ikatan-ikatan kovalen. Berikutnya adalah ikatan ionik. Ikatan yang daya tarik menarik elektrostatik, ion-ion yang muatannya berlawanan plus minus. Semua ikatan ya, kalau jaraknya makin berkurang, kekuatannya juga makin kecil. Sangat tergantung pada jarak antar ion. Lalu ini kan tetapannya, ini muatannya. Sangat tergantung pada jarak antar ion. Contoh ikatan ionik dalam obat-obat yang
bersifat kation aktif. Contohnya turunan akridin, juga turunan ini turunan amonium kuarterner sebagai antibakteri. Ini tadi seperti contoh. Ini ikatan ionik contohnya antara O- dan N+. Ini contoh tadi yang ada gabungan dengan ikatan hidrogen. Contoh kation aktif adalah turunan akridin sebagai antibakteri, di mana aktivitasnya sangat tergantung pada letak gugus NH2. Sangat tergantung letak CH2, gugus NH2, karena pada posisi tertentu dia itu nggak aktif. Dia hanya aktif kalau pada posisi 3, 9, dan 6. Jadi ini hubungannya dengan aliran kation aktif ini. Ini hanya bisa terionkan kalau posisinya 3, 6, dan 9. Kalau 4 gimana? Dia nggak aktif. Mengapa nggak aktif? Kalau ada NH2 pada posisi 4, ternyata terjadi ikatan hidrogen intramol. Dalam satu molekul terjadi ikatan hidrogen antara N dan H, sehingga tidak bisa terionkan. Nggak aktif. Tapi kalau 3, 6, 9 seperti ini, dia bisa membentuk kation aktif. Kemudian juga supaya bisa berjalan elektronnya, ya. Kalau ikatan rangkap di ujung ini dihilangkan, nggak bisa. Oh, ini kurang N ini. Di sini pasti harus ada N-nya. Kita lihat akridin ada N-nya. Ini kurang N. Ini juga kurang N. Karena kalau ini dihilangkan, ikatan rangkapnya, elektron dari N plus nggak bisa jalan. Cuma ke sini aja. Aktivitasnya kecil. Apalagi dihilangkan satu, nggak cukup. Tidak aktif, tidak aktif. Satu cincin dihilangkan juga nggak aktif. Ini contoh lagi, ini adalah kalau ini turunan akridin, ini turunan
amonium quaternary yang sebagai antibakteri. Dia mengandung N+, kita lihat masih panjang strukturnya, sangat non-polar, karena N+ ini sangat polar. Sangat polar. Sehingga panjangnya 8-18. Karena obat itu harus ada keseimbangan antara gugus polar dan non-polar. Jadi N plus ini, ya tadi, N plus dia akan mengikat seomin pada protein bakteri, sehingga bakteri proteinnya tidak bekerja, maka bakteri akan mengalami kematian. Turunan amonium quaternary ini digunakan antiseptik untuk infeksi tenggorokan. Jadi kalau tenggorokannya kalau nelen sakit berarti ada infeksi. Sediaannya ini Staphylococcus aspetrosis. Aspetrosis, penularan Meiji, ada Bigualanium chlorid pada sentril, itu obat tablet-tablet pelega tenggorokan itu antiseptik. Amonium quaternary yang bisa membunuh bakteri. Kalau benzalkonium klorida juga pembunuh bakteri. Kalau kita mau ke industri, mau ke tempat yang masuk ke tempat yang steril, maka kita harus membasuh tangan dengan benzalkonium klorid, antiseptiknya. Ikatan yang terjadi antara N plus dengan seoomin bakteri itu melibatkan ikatan ionik, kation aktif. Berikutnya adalah ikatan atau interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Perbedaan elektronegativitas atom C dengan O dan N dapat membentuk distribusi elektron tidak simetrik atau dipol. Dari CO, ya, maka C-nya akan bermuatan positif, O-nya bermuatan negatif. Yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipol lain. Jadi contohnya gugus karbonil, CO, ester, COO, bisa, amida, CONH, bisa, ether, O, nikel bisa. Sering pada senyawa-senyawa obat, gugus karbonil, ester, amida, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ikatan ion dipol. Tadi ada ini metadon, analgesik narkotik aktif, ya. Dia punya gugus ketul. Ketul C-nya bermuatan positif, N-nya negatif,
ada N positif, akan terjadi ikatan ion dipol dalam satu molekul. Karena N plus ini ion, ininya dipol. Tapi kalau elektronnya yang berperan, namanya ikatan dipol-dipol. Bisa dua-duanya ini ya. Bisa ion dipol, bisa dipol-dipol. Membentuk cincin. Apa artinya? Gugus ketul itu sangat penting untuk aktivitas narkotik analgesik. Karena apa? Karena kalau tidak ada gugus ketul, misalnya diganti CA2, tidak terjadi ikatan ini. Nggak ada ketul, nggak ada ikatan ya. Senyawanya tidak aktif. Karena terbentuknya cincin. Ini sangat mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor. Metadon reseptor new opioid reseptornya. Ya. Jadi kalau nggak terbentuk kayak cincin seperti ini, nggak aktif. Ya. Jadi ketu ini farmakopur untuk ini contoh ikatan. Ini ion N plus, ini dipol, ini dipol C plus dengan N elektron dipol, dipol, dipol. Yang paling banyak terjadi adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen bila struktur senyawanya punya atom H plus dengan atom lain yang bersifat elektronegatif ada punya elektron bebas ONF, maka dia dapat membentuk ikatan hidrogen. Ada yang namanya hidrogen bond donor HBD, ada yang namanya HBA hidrogen bond asektor. Satunya berfungsi donor ikatan hidrogen, satunya berfungsi sebagai aseptor ikatan hidrogen. Jadi kalau ada gugus H positif berarti OH, COOH, NH itu dapat mengikat atom ONF melalui ikatan hidrogen. O-nya berasal dari ketul bisa. N bisa, F juga bisa. Asal punya sepasang elektron bebas. Ini mengulang kembali ya. Nanti sudah dijelaskan di kimia dasar. Tapi saya hubungkan dengan aktivitas obat. Ikatan hidrogen ada ikatan hidrogen intramol terjadi dalam satu molekul dan intermol antar molekul-molekul. Dan ini mempengaruhi aktivitas biologis
obat. Ini penjelasannya tadi. X, obat mengandung X. Misalnya X itu adalah O, OH, N, NH. Ya. Jadi OH atau NH, dia dapat menulis H+, sedangkan reseptornya dia harus punya Y. Ini juga ONF tadi, yang punya sepasang elektron bebas. Ini disebut hidrogen bond donor karena plusnya delta plus, dan ini aseptor, hidrogen bond aseptor. Jadi akan terjadi ikatan hidrogen antara OH, NH. Nah, yang punya elektron apa? O, pada ketu misalnya. Molekul air bisa juga, molekul antar molekul air. Ini adalah HBD-nya, H plus, delta plus, delta min. Nah, ini yang punya elektron, 2 elektron. Bentuk ikatan hidrogen. Jadi bisa obatnya, bisa reseptornya yang berfungsi. Yang mengandung gugus hidrogen bond donor bisa obat, bisa reseptor. Yang punya gugus hidrogen bond aseptor bisa reseptor, bisa obat. Ceritanya seperti itu. Sebagai contoh, ini adalah turunan 5 pirasolon sebagai analgesik, metampiron. Kalau dia ini NH, maka akan terjadi ikatan hidrogen intramol. Intermol, antar molekul, intermol. Kalau ada ikatan hidrogen intermol, dia mudah larut dalam air, tidak bisa menembus sawar darah otak, tidak aktif. Tapi kalau H ini diganti dengan metil, maka tidak terjadi ikatan hidrogen intermol. Dia bisa menembus sawar darah otak, berinteraksi dengan reseptor analgesik, nyawanya menjadi aktif. Ini contoh ikatan hidrogen yang bikin tidak aktif. Contoh lain,
ini asam salisilat, dia aktif sebagai analgesik, sedangkan pada posisi para. Sedangkan pada posisi orto, maaf, ini posisi orto, jadi ingat ya, kalau 1, 2 itu orto, meta, para. Kalau pada posisi orto, dia aktif. Pada posisi para, dia tidak aktif. Mengapa? Sama penjelasannya tadi. Kalau ada ikatan hidrogen intermol, antar molekul, kelarutan dalam airnya menjadi meningkat, tidak bisa menembus syahwat darah otak, tidak aktif sebagai analgesik. Kalau parah. Kalau orto, kita lihat ini adalah ikatan hidrogen intramol dalam molekul sendiri. Nah, kalau ini tadi meningkatkan kelarutan dalam air, maka adanya ikatan hidrogen intramol justru menurunkan kelarutan dalam air, meningkatkan kelarutan dalam lemak. Sehingga dia bisa menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek analgesik. Ini asam salisilat pada posisi orto, parah enggak aktif. Sama saja, antibakteri, metil hidroksi, metil ester, asam ortohidroksi benzoat, ester, ikatan hidrogen intramol, ini ada ikatan hidrogen intermol antar molekul, kelarutan dalam airnya meningkat, tidak mampu menembus dinding sel bakteri, tidak aktif. Ini ada ikatan hidrogen intramol dalam satu molekul meningkatkan kelarutan dalam lemak, dia bisa menembus dinding bakteri sehingga dia aktif. Ceritanya seperti itu. Peningkatan hidrogen sebagai diuretik. Ini adalah enzim karbonik anhidrase. Kalau ini dihambat, terjadi efek diuretik. Dia dapat menjadi asam karbonat, H2CO3 itu dapat mengikat enzim karbonik anhidrase secara serasi. Ini keadaan normal, diikat seperti ini. Kalau ada gugus sulfonamida, SO2NH2, SO2NH2, ini SO2NH2, apa yang terjadi? Dia dapat mengusir asam karbonat dan menduduki tempatnya asam karbonat tadi melalui ikatan yang sama. OCO dengan NH, ikatan hidrogen semua. OH dengan N, O dengan H, H dengan CO. Jadi H2CO3 sama SO2NH2 punya gugus yang mirip dan mampu mengusir asam karbonat dan diduduki enzim itu. Kalau enzimnya diikat oleh turunan sulfonamida, maka terjadi efek diuretik.
Ini adalah senyawa-senyawa obat diuretik yang mengandung gugus sulfonamida. SO2, NH2 itu namanya sulfonamida. Kemudian berikutnya ikatan van der Waals. Antar molekul atau atom tidak bermuatan, bersifat nonpolar dan letaknya berdekatan. Berdekatan itu sekitar 4 sampai 6 angstrom. Terjadi karena polarisasi molekul atom. Ini delta min, delta plus, delta min, ini delta plus, delta min, delta plus. Min plus, min plus, min plus. Ini nonpolar, nonpolar. Letaknya 4 sampai 6 angstrom, maka akan terjadi yang namanya ikatan van der Waals, interaksi van der Waals. Ini contoh hubungan antara radius van der Waals dan aktivitas antivirus. Jadi radius van der Waals-nya makin meningkat, berarti jaraknya makin jauh, aktivitasnya makin turun. Kita lihat kalau A, subtetuanya ini turunan satin beta tiosemicarbason, radiusnya makin meningkat. Jadi radius dari H sekian, F sekian, Cl sekian, Br sekian, metil sekian, Y sekian. Makin meningkat, aktivitas antivirusnya makin turun. Entah itu di posisi 5 atau posisi 6. Oke, saya coba stop share. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Prof. Ya, belum ada. Dimas Maulana. Ada pertanyaan, Dimas? Rina, ada yang sulit dipahami, Rina? Jadi ini mengulang sebenarnya, saya cuma memberikan contoh-contoh ikatan kimia yang terlibat dalam proses interaksi obat dengan reseptor atau antar molekul obat itu sendiri. Ada pengaruhnya. Jadi ikatanya ya seperti biasa, ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik, ada ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan aja ya. Share screen. Nah, ikatan hidrofobik. Ada bagian nonpolar dan nonpolar. Nonpolar pasti tidak larut dalam air. Biasanya dikelilingi molekul air.
kemudian akan bergabung membentuk struktur kuasi kristalin. Di air-air tadi karena ikatan hidrogen bisa membentuk struktur kuasi kristalin bila dua nonpolar seperti gugus hidrokarbon molekul obat dan daerah nonpolar reseptor dalam air akan mengalami penekanan yang akan memecahkan struktur kuasi kristalin, terjadi peningkatan energi bebas, entropi, yang menstabilkan molekul air, yang menghasilkan ikatan hidrofobik. Kalau lihat begini agak sulit, tapi kalau lihat gambarnya lebih mudah. Jadi ini obat, ini reseptor. Dikelilingi oleh fase air semuanya. Nonpolar obat, nonpolar reseptor. Karena kalau ini ditekan, apa yang terjadi? Ini ditekan, ketemu seperti ini, maka airnya itu akan mengelilingi, menstabilkan, ikatan. Non-polar, non-polar bisa bergabung karena ada distabilkan oleh molekul air. Inilah disebut ikatan hidrofobik. Molekul air ini karena adanya ikatan hidrogen intermol. Jadi daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor dapat membentuk ikatan van der Waals karena kedekatan tadi ya, dan ikatan hidrofobik secara bersama-sama. Biasanya disebut interaksi sterik. Nonpolar, nonpolar. Misalnya cincin aromatis. Cincin aromatis kan nonpolar. Cincin aromatis nonpolar. Maka bisa membentuk ini bergabung karena adanya ikatan hidrofobik yang distabilkan oleh molekul air di sini. Yang terakhir adalah transfer muatan. Ada yang sebagai donor elektron, ada yang sebagai aseptor elektron. Transfer muatan. Jadi yang kaya pi elektron, ikatan rangkap atau senyawa aromatik, donor elektron, kemudian alkohol, ether, Ry, amonium kuaterner, dan seterusnya. ROH
fenol, FSH, dan seterusnya. Ada molekul mengandung hidrogen yang bersifat asam lemah. Ini adalah aseptor. Jadi biasanya dalam molekul obat alkena, alkuna, atau senyawa aromatik. Ini donor, sedangkan yang aseptor biasanya ini. Kalau ini jarang dalam molekul obat. Ini contohnya transfer muatan. 2 gugus spesifik. Cincin aromatis tadi punya ikatan rangkap. Ada lagi non-polar, ini cincin aromatik punya ikatan rangkap. Antar ikatan rangkap akan terjadi transfer muatan antar dua awan elektron cincin aromatiknya. Kalau cincin aromatik sama cincin aromatik ini bisa melalui transfer muatan dari awan elektron. Bisa juga antar dua gugus spesifik, misalnya OH dan NH2. O dengan N, ini bisa membentuk transfer muatan. O dengan N. Cincin dengan cincin. Contoh ikatan obat dengan reseptor. Ini kloroquine anti malaria. Dia punya cincin aromatis. Cincin aromatis, ini benzen, ini piridin. Maka bisa terjadi ikatan yang namanya transfer muatan. Dia punya gugus NH dengan keto pada reseptor melalui ikatan hidrogen. Dia punya atom N plus N tersier kationik bisa mengikat CO-min pada reseptor melalui ikatan ion. Ini turunan aminofenolin, kloroquine. Bisa ini transfer muatan dengan cincin aromatis ya, cincin aromatis reseptor. Kalau begini ini biasanya pakai triptopan, asam aminonya ya, punya gugus seperti ini. Contoh ikatan obat reseptor. Ini contoh ikatan obat reseptor. Kalau tadi anti malaria, ini anti hipertensi dengan reseptor AC. Reseptor AC itu mengandung gugus Zn plus 2 plus. Jadi ini reseptor AC, dia punya Zn plus, punya gugus NH3 plus kationik. Dan punya gugus XH, misalnya OH, OH, NH, X itu artinya bisa O, bisa N. Maka dia bisa melalui ikatan hidrogen. Ini membentuk kompleks melalui ikatan ionik. CO-min dengan Z dan plus membentuk kompleks. Sedangkan ini cincin sama cincin bisa
membentuk tiga ikatan non-polar cincin sama cincin aromatis, yaitu ikatan hidrofobik karena ada molekul air di sekelilingnya, ikatan van der Waals non-polar jaraknya 4 sampai 6 angstrom tadi, dan transfer muatan karena ini ada awan elektron. Jadi gambarannya ini adalah ikatan-ikatan kimia yang terjadi dalam ikatan obat dengan reseptor. Ini kalau kita nanti docking, ada gambaran interaksi obat reseptor. Seperti ini. Dengan reseptor AC, lisinopril, ada ikatan hidrogen yang hijau-hijau ini. Tapi ini nanti ada di kuliah kayak rancangan obat, interaksi obat reseptor. Oke, jadi itulah yang kita lihat dalam proses interaksi obat dengan reseptor melalui ikatan-ikatan kimia biasa. Saya ulangi, yang paling kuat ikatan kovalen, nomor 2 ikatan ionik. Tapi kalau gabung yang saling memperkuat, ya nomor 2 itu saling memperkuat. Berikutnya mirip-mirip kekuatannya, ionik paling kuat, kovalen paling kuat, ionik, kemudian baru yang sama itu ikatan antara ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan seterusnya ikatan hidrofobik, transfer muatan, ya, mirip-mirip. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Selamat pagi, salam sehat selalu semuanya. Oke, saya izin live,